Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami. Kami ingin mengawali pagi hari ini dengan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu yang terus menuntun dan mengajar kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Ada di Sana. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Bilangan pasal 22, ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Balak bin Zipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu, karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tuan-tuan Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu, Balak bin Zipor menjadi raja Moab. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia dengan pesan, "Ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir. Sungguh, sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu, datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu, siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk." Kita sering merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dengan sudut pandang Bileam sebagai hamba Tuhan yang bisa disuap, dan akhirnya disebut sebagai tukang tenung. Tidak lagi sebagai nabi Tuhan, atau dari sisi keledai yang dapat berbicara. Pagi ini, mari coba perhatikan kebenaran firman Tuhan ini dari sisi Balak bin Zipor, raja Moab yang begitu ketakutan terhadap kekuatan Israel. Bilangan pasal 22 ayat 2-3 menyatakan demikian. Balak bin Zipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu, karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Dimulai dari rasa takut yang luar biasa, namun kemudian di titik itu, coba perhatikan sikap dan tindakan Balak yang begitu takut. Bilangan pasal 22 ayat 5-6 berkata, Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia dengan pesan, "Ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir. Sungguh, sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu, datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu, siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk." Pada saat sangat-sangat ketakutan, Balak justru mencari nabi Tuhan yang ada di Israel. Padahal dia sedang ketakutan terhadap bangsa Israel itu sendiri. Disinilah kita akan belajar satu kebenaran yang sangat penting. Pada dasarnya, setiap manusia itu membutuhkan Tuhan. Steve Green menuliskan sebuah lagu berjudul "People Need the Lord". Manusia membutuhkan Tuhan. Di dalam lagu tersebut, Steve Green melukiskan bagaimana hati dan hasrat kerinduan setiap manusia, terutama pada saat mereka menemukan ujung dari sebuah pengharapan yang gagal total. Manusia ingin menemukan Tuhan yang adalah pintu. Benarlah demikian yang kita lihat
dari kehidupan Balak dalam keadaan terjepit, putus asa, lemah, dan tidak berdaya. Yang dia cari dari jeritan di dalam hatinya adalah pertolongan dari Tuhan Allah Israel. Itulah sebabnya Balak mencari Bileam, nabi Tuhan yang ada di Israel. Melalui kebenaran ini, penginjilan yang paling efektif adalah dengan cara hadir di tengah-tengah mereka yang sedang kesusahan, kekurangan, sakit, dan menderita. Di saat seperti itulah hati mereka haus akan Tuhan, dan apabila kita bersedia hadir di situ demi kebenaran, bukan demi uang, seperti yang Balak idam-idamkan, maka nama Tuhan akan dipermuliakan. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajari aku memiliki hati yang rela untuk hadir di tengah-tengah saudara-saudaraku yang sedang kesulitan. Amin. Jesus loves you, and so do I.